resmi menjadi pemenang Pilkada 2024 sebagai yang paling dipilih oleh masyarakat Kabupaten Majalengka. Bupati Eman Suherman tentu memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan Kabupaten Majalengka lebih baik. Tentu menarik untuk berbincang langsung bersama Abdi Negara yang memenangkan hati masyarakat Kabupaten Majalengka yang menjabat menjadi Bupati 5 tahun ke depan. Tentunya dalam program iBreak bersama saya, Tresia Wulandari. Ya pemirsa News, kita akan berbincang bersama Bupati terpilih Kabupaten Majalengka. Halo, apa kabar Pak Eman? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat, lambung saya. Alhamdulillah. Baik, Pak Eman, langsung saja terkait dengan pandangan Anda mengenai Kabupaten Majalengka, menurut pengamatan Anda seperti apa sih? Ya, saya hari ini mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi bupati terpilih ya. Dan saya berangkat dari sekda, dari birokrat. Sudah barang tentu saya merasakan bagaimana perkembangan Majalengka saat ini. Iya. Majalengka dengan jumlah penduduk 1,3 juta penduduk lebih ya. Kemudian 1.204 km. Ini hari ini sedang menggeliat ya, baik dari aspek pembangunan infrastruktur dan juga ekonomi. Karena kenapa saya katakan di bidang infrastruktur, hari ini Majalengka begitu banyak dilirik ya dari sektor ekonomi. Salah satunya begitu banyak investor yang mau masuk ke Majalengka, ingin membuka usahanya di Majalengka. Karena di Majalengka alhamdulillah kita mempunyai program-program yang ditempatkan baik oleh provinsi dengan Bandara Internasional Jawa Baratnya, kemudian juga ada program strategis yang masuk ke Majalengka, salah satunya jarang satu kabupaten dilintasi oleh 2 jalur jalan tol. Majalengka ini dilalui oleh 2 jalur jalan tol. Baik, itu yang menjadi kelebihan Majalengka juga itulah ya? yang salah satu menjadi kelebihan Majalengka, sehingga dikatakan Majalengka hari ini sudah mulai menggeliat baik di aspek ekonomi, sosial, dan juga budaya dan yang lain-lain. Baik, selain dari aspek ekonomi, sosial, dan juga infrastruktur yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Majalengka lebih baik lagi, seperti apa nih Pak Bupati? Ya, tentu kalau bicara secara keseluruhan, kami berharap, ya karena konsep saya kemarin ketika dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi bupati, kami ingin langkung saya. Langkung saya? Ya, dalam arti seperti apa? Lebih baik ya. Satu, dari PAD-nya harus meningkat. Ya, kemudian kedua, kemiskinannya harus menurun. Infrastrukturnya harus, jangan sampai aja jalan-jalan yang rusak. Ya, tapi sekarang harus lebih mantap. Kemudian inflasi, stunting juga harus turun ya. Apalagi kita sudah sepakat ingin tahun 2030 itu harus zero stunting. Ya, kemudian gairah hidup masyarakat juga ya di bidang entrepreneur, mereka harus UMKM-nya maju, startup-nya juga maju. Nah, ini akan menjadi konsen kita ke depan. Untuk masyarakat Majalengka sendiri saat ini lebih bergairah dalam bidang apa khususnya kalau yang Anda amati? Ya, kalau kita berdasarkan fakta hari ini, memang kalau kita kan masih banyak masyarakat kita bergerak di bidang pertanian ya. Tapi hari ini sudah mulai dengan banyaknya industri, ini kan sudah mulai menggeliat. Bagaimana anak-anak kita bekerja di pabrik, kemudian di sekitar pabrik kan muncul ya ungkitan-ungkitan di bidang ekonomi ya. Sehingga kan di sekitar pabrik sekarang sudah begitu banyak UMKM yang muncul. Dan itu salah satu pendorong bagaimana menggeliatkan perekonomian masyarakat di Majalengka. Baik, lalu untuk potensi lokalnya sendiri tadi Anda mengatakan bahwa banyak sekali. Tapi apakah ada yang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat mewujudkan kemajuan daerah untuk kedepannya Pak Bupati? Ya tentu bahwa kita kan punya berbagai macam potensi. Ya kalau dari sisi sumber daya alam kita ingin Majalengka ini
menjadi sebuah daya tarik wisata. Ya. Apalagi kalau saya petakan, Mbak, bahwa Majalengka sebelah timur ini adalah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam atau destinasi wisata alam yang luar biasa. Makanya dulu ya saya pada saat menjadi kepala dinas PUPR ingin membuka trase ya untuk melakukan konektivitas. Bagaimana orang dari Cirebon mau ke Tasik tidak lagi melalui Majalengka, tapi cukup nyampe dari Sinangwangi langsung ke Cikijing. Baik. Sepanjang jalan itu 40 km ada hampir 22 destinasi wisata alam yang bisa disuguhkan, akan menjadi sebuah pemandangan yang menarik ketika orang yang mau dari Tasik ke Cirebon, kemudian dari Cirebon ke Tasik melakukan atau melalui jalan itu. Itu yang hari ini yang kami akan terus genjot ya untuk diperbaiki yang disebut dengan Jalan Jati 5. Tadi dari sisi fungsional jalan kita ingin ada konektivitas. Ya. Yang kedua ingin mendekatkan ya ketika jalan itu dibuka, ia akan mendekatkan terhadap sektor-sektor pariwisata yang ada di wilayah itu. Oke, kalau dilihat dari sektor pariwisata yang ada di khususnya di Kabupaten Majalengka yang Anda lihat atau soroti sebagai sesuatu hal yang seksi untuk dipandang turis dari luar begitu, apa menurut Pak Bupati? Ya tentu kalau kita sudah bisa menyuguhkan destinasi wisata yang ada di Majalengka, yang tadi saya katakan yang banyak berjejernya itu di wilayah timur Majalengka, sudah barang tentu nanti UMKM masyarakat meningkat, kemudian pendapatan PAD Majalengka pun akan meningkat. Itu kan konsekuensinya. Oke, untuk masyarakat SDM-nya sendiri bagaimana untuk menyongsong program-program seperti itu? Apakah memang sudah siap menurut Pak Bupati? Harus siap. Harus siap ya? Harus siap. Bagaimanapun yang namanya destinasi wisata tidak bisa ya perannya hanya pemerintah semata. Masyarakat harus siap menerima kedatangan tamu. Harus gayung bersambut ya Pak Bupati ya? Ya. Dan pada akhirnya yakin masyarakat hari ini sudah banyak cerdas. Buktinya ketika destinasi wisata di sana hidup, bermunculan kan semangat menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha baru. Oke, untuk presentasi para entrepreneur nih di Kabupaten Majalengka yang Anda lihat dari pengamatan begitu, memang ini sudah disambut dengan baikkah oleh masyarakat Kabupaten Majalengka? Saya meyakini disambut baik. Buktinya ketika ada keramaian di sana muncul UMKM baru. Artinya mereka sudah sadar sekarang. Ya, karena dengan adanya destinasi wisata, ada orang banyak hadir ke sana, kan pasti mereka akan yang datang ke sana butuh jajan. Ya. Butuh belanja, butuh souvenir, itu kan akan perputaran uang di sana akan terjadi. Oke, ini sebuah yang luar biasa sekali. Di satu sisi kita melihat warga Majalengka berprofesi masih kebanyakan menjadi petani dan satu sisi juga menjadi entrepreneur. Bagaimana cara Anda untuk menyeimbangkan hal tersebut, Pak Bupati? Ya, hari ini kita bukan berarti menghilangkan kegiatan pertanian. Pertanian kita dorong, bagaimana ketahanan pangan Majalengka harus terus ya dipertahankan karena kita termasuk lumbung pangan ya, lumbung pangan di Jawa Barat. Di sisi lain kita juga ingin mendorong generasi muda yang ingin kiprahnya di entrepreneur, kita juga dorong agar jadi latih dan juga diberikan modal UMKM. Baik, ini begitu luar biasa terkait dengan program kerja yang akan dilakukan oleh Pak Bupati ke depannya. Tentunya ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik. Kami masih memiliki beberapa segmen yang membuat kami penasaran ingin mengetahui lebih dalam terkait Kabupaten Majalengka dan potensinya. Kita akan berbincang di segmen selanjutnya, Pak Bupati. Oke, siap. Ya pemirsa iNews, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah commercial break berikut ini. Baik Pak Bupati, di segmen sebelumnya kita telah berbincang terkait dengan gambaran umum dan juga potensi yang ada di Kabupaten Majalengka. Lalu terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan juga pengembangan karakter, ini merupakan satu hal yang penting untuk kemajuan suatu daerah. Lalu melihat hal tersebut, apa yang bisa Anda lakukan dalam menyikapi hal tersebut Pak Bupati? Ya, terima kasih Mbak Teresa ya, bahwa terkait dengan pengembangan potensi sumber daya manusia tentunya kami saat ini merasakan betul ketika Majalengka di awal saya katakan sudah mulai dirilik
banyak investor yang masuk, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Sudah barang tentu kita harus mempersiapkan sumber dayanya, terutama sumber daya manusianya. Jangan sampai pembangunan pabrik dan kemudian industri yang begitu banyak bertebar di Majalengka, lantas kemudian tenaga-tenaga kitanya tidak memiliki skill. Makanya kami sudah mempersiapkan bagaimana mendorong kelompok-kelompok masyarakat ya di di yayasan yang bisa melakukan membentuk kelembagaan yang bisa melakukan pembinaan terhadap generasi muda, pelatihan terhadap semua, baik itu LPK, BLK, dan lain-lain. Baik, tadi Pak Bupati mengatakan ada investor yang memang sudah melirik Kabupaten Majalengka. Mungkin boleh dijelaskan ini investor tersebut lebih jelasnya lebih kepada bidang apa gitu Pak Bupati? Ya, yang menjadi daya tarik investor masuk ke Majalengka, salah satunya kalau boleh saya katakan ditandai, ya, kebetulan di Majalengka mungkin angka upah minimumnya masih menarik bagi para investor dibandingkan dengan tetangga yang ada. Jadi ini salah satu faktor daya penarik bagi investor yang masuk ke Majalengka. Oke, itu salah satu daya tariknya ya, sumber daya manusia tentunya ini harus berimbang dengan peningkatan SDM tersebut. Mungkin langkah konkret seperti apa? Seperti tadi Pak Bupati telah mengatakan ada beberapa pelatihan begitu ya? Iya, itu tadi. Ketika masuk dunia kerja, kan mereka pasti harus punya skill, punya keahlian. Dan tentu ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban pemerintah daerah. Bagaimana mereka harus disiapkan agar mempunyai keahlian. Makanya kita kerjasama dengan LPK milik masyarakat, milik yayasan. Bagaimana juga kerjasama dengan dunia pendidikan. Dalam ini kita sudah merancang juga ingin dengan Politeknik Manufaktur yang ada di Majalengka agar mereka ikut mempersiapkan tenaga-tenaga yang akan masuk ke dunia kerja agar dia punya skill, punya keahlian, dilatih dan dibiarkan anggarannya dari kita dari PBD. Baik, sehingga SDM yang mumpuni akan berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di kampung. Dipastikan ya, karena bagaimanapun perekonomian kita ingin meningkat, salah satunya sumber daya alamnya ya, potensinya kita kembangkan, mulai destinasi wisata, sumber daya manusianya juga kita latih agar punya keahlian dan akhirnya bisa produktif. Baik, Pak Bupati, dalam bidang perekonomian apa yang dibanggakan oleh Kabupaten Majalengka saat ini yang Anda lihat? Kita tahu hari ini kita berada di belakang itu hamparan sawah yang luar biasa. Majalengka ini memiliki daerah pertanian atau sawah yang sampai ke 50.000 hektar. 50.000 hektar, 50.000 hektar luar biasa. Ya, bahkan LSD kita, lahan sawah yang dilindungi ya, bukannya sudah ditetapkan hampir 54.000 ya. Ini udah modal yang cukup luar biasa. Bagaimana Majalengka hari ini menjadikan lumbung, ya kan Majalengka masih terjadikan di samping Karawang ya, Subang juga Majalengka tetap menjadi lumbung pangan Jawa Barat. Baik, dari modal awal dari pertanian yang memang dibanggakan oleh Kabupaten Majalengka. Lalu apa langkah dari Pak Bupati sendiri untuk mendorong para petani-petani yang ada di Kabupaten Majalengka untuk terus meningkatkan kualitas pertanian di Kabupaten Majalengka? Ya, tentu berbagai macam terobosan kita lakukan. Di samping hari ini bagaimana masyarakat petani ketika melakukan MT1 jangan sampai kesulitan mendapat pupuk, terutama pupuk subsidi. Kita fasilitasi, kita dorong ya. Kemudian juga kita libatkan para penyuluh ya di kabupaten dari pemerintah daerah untuk terus melakukan pembinaan. Ya, mendorong agar semangat para petani juga bisa terus bercocok tanam, melakukan langkah-langkah terobosan yang dikawal oleh para penyuluh. Di samping itu juga yang hari ini ya kita sangat kesulitan tenaga, terutama generasi muda ini sekarang kan lebih banyak inginnya bergeser, bukan lagi petani, tapi dia pingin ke entrepreneur, ke bekerja di pabrik dan yang lain-lain. Tapi kita tetap meminta menjaga keseimbangan melalui kerjasama dengan Pak Pu untuk diingatkan untuk generasi muda, diingatkan bahwa ketahanan pangan itu cukup perlu ya. Bagaimanapun hari ini kalau kita kekurangan pangan berat. Oke,
perang menghadapi kekurangan pangan jauh lebih berat kalau menurut saya dibandingkan kita perang melawan perang konvensional. Baik, ini berbicara terkait dengan ketahanan pangan. Untuk di Kabupaten Majalengka sendiri bagaimana terkait hal tersebut, Pak Bupati? Ya, dengan modal yang kita miliki, luas areal sawah yang kita sepakati dengan pemerintah pusat dalam hal ini ATR BPN, tadi saya katakan kurang lebih 54.000 hektar untuk dijadikan lahan sawah yang dilindungi, dipastikan kita ini menjadi punya modal bagaimana menjaga ketahanan pangan di wilayah Majalengka. Jangan sampai di wilayah kita dengan luas area yang cukup luas seperti itu kekurangan pangan. Oke, baik. Lalu untuk mendorong generasi milenial, zilenial atau generasi muda untuk meningkatkan minat terkait dengan pertanian ini, apakah ada terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh Pak Bupati ke depannya? Ya tentu bahwa hari ini kan kalau generasi milenial harus dikenalkan kepada sebuah teknologi. Iya. Makanya kita terus mendorong generasi muda kita bahwa hari ini bercocok tanam itu dengan menggunakan alsistan yang cukup modern, mereka pasti akan tertarik. Ternyata hari ini kita banyak bantuan-bantuan dari Kementerian Pertanian yang dalam bentuk alsistan, ya. Ini juga ternyata ikut mendorong bagaimana minat dari generasi muda yang tadinya mungkin menganggap tradisional bercocok tanam itu, sekarang dengan adanya alih teknologi, adanya alsistan, mereka semakin tertarik. Dan ini menjadi menjadi penting sehingga kalau anak-anak muda bisa tertarik, manakala juga tadi diperkenalkan dengan teknologi digitalnya, ya, betul. Karena dengan teknologi digital dia akan mengenal dunia yang lebih luas lagi. Mungkin akan mengenal dengan bagaimana alsistan yang lebih modern. Ya, berikutnya kita juga minta bantuan kepada pemerintah pusat karena kebetulan di kita kan di pemerintah daerah ya sangat jarang untuk mengadakan alsistan yang modern. Maka kita minta bantuan kepada Menteri Pertanian dan terbukti alhamdulillah banyak sekali alsistan yang diturunkan dari pemerintah pusat untuk mendorong ya semangat para petani termasuk generasi milenial untuk ikut di bidang pertanian. Baik, Pak Bupati, perbincangan terkait Kabupaten Majalengka ini sangat menarik, namun kita akan melanjutkan perbincangan kita ini di segmen selanjutnya ya Pak Bupati ya. Ya, dan pemirsa iNews kami akan kembali setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana. Ya Pak Bupati, tidak terasa kita sudah memasuki di segmen 3 ya. Betul. Mengingat sebentar lagi Pak Bupati akan dilantik begitu ya. Tentunya di sini sudah memiliki banyak sekali program kerja. Ini kalau boleh diceritakan kepada pemirsa iNews bagaimana sih dan apa saja program kerja Pak Bupati terkait dengan 100 hari program kerja tersebut. Ya. Tentu kami pun sudah menyiapkan dengan pasangan kami Kang Dena ya, 100 hari kerja saya ada 17 program kerja yang akan kami laksanakan. Yeah. Salah satunya tujuannya adalah bagaimana kami ingin memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Betul. Karena tagline kami ya, pasangan Dena nomor 1 ingin menjadikan Majalengka yang langkung say dari semua aspek kehidupan. Makanya yang pertama saya ingin ya di program 100 hari kerja ini ada dengan peningkatan bagaimana regulasi pelayanan di rumah sakit. Selama ini masih ada kesan bahwa rumah sakit di Majalengka ini pelayanannya kurang maksimal. Yeah. Kami coba telusuri, kami coba telaah apa yang harus dilakukan. Makanya ya, kita minta bahwa semua pelayan di rumah sakit harus profesional. Dari mulai kuasai ilmunya, skillnya, dan attitude-nya. Attitude seringkali mungkin yang seringkali menjadi persoalan. Betul. Makanya kita akan melakukan evaluasi pelayanan di bidang attitude-nya. Bagaimana seorang pelayan rumah sakit dari mulai satpamnya, kemudian pradokternya dan para susternya harus semuanya mempunyai peran yang sama. Bagaimana melayani pasien agar lebih maksimal, agar masyarakat, pasien juga merasa
terlayani dengan baik. Iya, sehingga pelayanan kepada pasien itu memiliki service excellent, begitu ya, betul, Pak betul Bupati? sekali. Itu yang pertama. Ya, kemudian juga saya ingin hadir ke masyarakat memberikan jawaban. Bupati hadir di tengah masyarakat untuk memberi solusi. Ya, ketika ada masyarakat membutuhkan pelayanan, baik di bidang kependudukan, baik di bidang NIW dan lain-lain, kami hadir menjawab pasukan untuk memberikan jawaban. Ketiga berikutnya kami juga ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang hari ini membutuhkan pelayanan di bidang agraria. Kebetulan ada beberapa desa, masyarakat di dua desa yang sudah mendapatkan tanah, karena kebetulan yang bersangkutan dulunya daerahnya akan terancam bencana, kemudian dia belum mendapat sertifikat sampai saat ini. Maka kita ingin di 100 hari kerja saya mereka harus mendapatkan sertifikat. Ya, nah itulah salah satunya 3 ya. Beberapa program ya. Nanti, masih banyak lagi gebrakan yang akan dilakukan oleh Pak Bupati. 14 program kerja lagi. Oke, masih sangat banyak sekali dan tentunya ini memang membuat masyarakat Kabupaten Majalengka melabuhkan pilihannya kepada Bupati terpilih Majalengka Bapak Eman ya, begitu ya. Tentunya Anda saat ini sudah terpilih menjadi Bupati Majalengka terpilih, sudah melakukan pengamatan dan juga kajian. Menurut pandangan Anda, bagaimana tantangan yang kedepannya akan dilalui selama 5 tahun ke depan terkait dengan kepemimpinan Anda di Kabupaten Majalengka ini, Pak Bupati? Iya, tentu tantangan kami hari ini ya ketika saya melihat sebuah data. Angka kemiskinan kita masih tertinggi di wilayah Jawa Barat, kedua di bawah. Ya, kemudian stunting kita juga tinggi. Ini menjadi sebuah prioritas yang harus kita laksanakan. Kami ingin ya di masa kepemimpinan saya bagaimana angka stunting bisa dari data 30% hari ini ya kemudian kita tekan karena pada tahun 2030 kita ingin zero stunting. Bagaimana caranya? Tentu kita harus punya program-program yang langsung menusuk kepada bagaimana agar tidak ada stunting baru dan juga yang stunting yang sudah ada kita tekan. Oke, mungkin di sini yang paling awal akan Anda lakukan untuk menekan angka stunting di Kabupaten Majalengka kira-kira dengan cara apa, Pak Bupati? Paling tidak saya ingin membangun sebuah konsep yang sama, terutama kepala OPD yang menjadi pengampu, yang punya tanggung jawab di bidang itu, baik dinas kesehatan, ada DPM PKB, dan juga dinas yang lain. Jangan sampai bicara masa stunting hanya programnya hanya rapat, tapi tidak ada yang pro yang menukik. Makanya kita ingin semuanya fokus. Bagaimana nanti kemudian ya jangan sampai ada stunting baru, seorang ibu yang sedang hamil diyakinkan harus mendapat dukungan dari kita agar dia minimal melakukan pelayanan ya daftar ke tempat-tempat pelayanan minimal 6 kali dilayani. Kemudian harus ada ya pil tambahan tambahan gitu. Kemudian berikutnya bagaimana paling tidak setiap hari seorang ibu yang sedang hamil itu minimal dia makan telur 2 kali semasa kehamilannya. Samping itu setelah melahirkan nanti dia didorong agar terus menggunakan ASI-nya agar diberikan kepada anaknya. Oke, itu dilakukan melalui sosialisasi begitu ya? Tentu bukan hanya sosialisasi, tapi langsung menukik kita laksanakan kegiatannya, anggarkan, dan kemudian kita langsung berikan kepada yang bersangkutan. Baik, Pak Bupati tentunya ada sejuta harapan dari masyarakat Kabupaten Majalengka yang memilih Anda. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat dan juga warga Kabupaten Majalengka? Ya, tentu bahwa ketika tanggal 27 November kemarin kami dipercaya oleh masyarakat. Dengan masyarakat memilih kami, bahkan hampir kurang lebih 59,85%. Ini merupakan perolehan suara yang hampir 20% lebih dari. Ini merupakan sebuah kepercayaan dari publik dan tidak boleh kami sia-siakan. Caranya jawab apa menjadi keinginan publik, jawab apa yang menjadi kebutuhan publik, dan prinsipnya kami ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Bagaimana Majalengka harus langsung saing dari semua aspek kehidupan. Ya, bicara masa pembangunan, bicara masa pemerintahan, tadi saya katakan di depan, PAD harus meningkat, kemiskinan harus menurun, ya laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk harus bisa ditekan, laju pertumbuhan ekonomi harus meningkat, ya dan program-program yang lain yang tentu
ingin kami sungguhkan kepada publik ya, demi untuk mewujudkan Majalengka Langkung Sae. Mewujudkan Majalengka Langkung Sae tentunya berhubungan dengan target, begitu ya. Target terbesar dari program Pak Bupati selama 5 tahun ke depan apa kira-kira? Saya ingin masyarakat Majalengka sejahtera, bahagia, dan pada akhirnya bagi saya terdapat kepuasan ketika masyarakat sejahtera, bahagia, dan paling tidak disirikan, terucap dari masyarakat agar menjadi kepuasan kita, menjadi ukuran kepuasan kita sebagai pelayan masyarakat. Ketika masyarakat terucap dalam bibirnya, hari ini pembangunan sudah bagus, ya, jalan-jalan pada mulus, pelayanan rumah sakit ternyata baik, kemudian sekolah-sekolah tidak ada lagi yang jelek dan ambruk, semuanya bagus. Baik, lalu motivasi terbesar dari Pak Bupati untuk mewujudkan masyarakat Majalengka yang sejahtera seperti apa? Sebuah pembangunan bisa dikatakan bermanfaat, ya, dirasakan manfaatnya kalau masyarakat ikut sertakan. Oke. Makanya konsep kami dalam pembangunan, ya, kami ingin bagaimana masyarakat agar banyak terlibat, ya, pentahelik, ya, konsep pentahelik melibatkan semua pihak, dunia usaha, akademisi, kemudian pemerintahnya, semua kekuatan yang lain harus terlibat semua. Karena tanpa itu tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan pembangunan. Sebuah pembangunan akan cepat dilaksanakan manakala ada tiga indikator. Pertama, inovasi harus ada. Yang kedua, ketika ada inovasi harus didukung dengan kolaborasi. Nggak mungkin kalau tidak kolaborasi, sebuah pembangunan akan cepat dilaksanakan dan terasa manfaatnya oleh masyarakat. Dan yang ketiga, inovasi ada, kolaborasi pelaksanaannya tentu harus didukung dengan anggarannya. Konsentrasi didorong anggarannya. Ya. Jadi semua sektornya memang digerakkan oleh program Pak Bupati, ya? Paling tidak seperti itu. Ya, sekali lagi kita tidak akan mungkin bisa sukses kalau tidak semuanya terlibat. Baik, luar biasa sekali Pak Bupati. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di sini. Ya. Mudah-mudahan Majalengka menjadi daerah yang lebih maju dan juga lebih baik lagi. Tentunya untuk mewujudkan sebuah daerah yang lebih baik diperlukan adanya strategi dan juga kolaborasi. Dan tidak terasa kita juga sudah di akhir waktu. Dan pemirsa Ayus, demikian tadi perbincangan kami bersama Bupati Majalengka terpilih. Mudah-mudahan Majalengka menjadi daerah yang lebih baik dan juga lebih maju lagi. Langkung Sae ya, Pak Bupati. Baik pemirsa Ayus, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tresia Wulandari pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.